Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Tala Nafia Maulida Salas dari kelas 11-9 akan membahas mengenai Perhimpunan Indonesia. Nah, kadang kita itu suka lupa kan kalau perjuangan kemerdekaan Indonesia itu gak cuma terjadi di medan perang, tapi juga di ruang-ruang diskusi kecil, di luar negeri, bahkan di antara para mahasiswa yang jauh dari tanah air. Mereka itu bukan tentara, bukan juga tokoh besar yang ada di pemerintahan. Tapi semangatnya tuh loh guys, luar biasa banget. Dari obrolan santai di sebuah ruangan di Belanda, lahirlah gerakan yang pelan-pelan mengguncang sistem kolonial Belanda dan menyalakan semangat nasionalisme di dada anak muda Indonesia. Nah, cerita kali ini aku akan membahas salah satu organisasi mahasiswa yang punya peran besar banget dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita, atau kita sebut Perhimpunan Indonesia. Nah, dari sekedar wadah nongkrong pelajar, organisasi ini berubah jadi simbol perlawanan intelektual yang membuat Belanda ini geleng-geleng kepala. Langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, bayangin nih, kalian tuh hidup di awal tahun 1900-an, masa dimana Indonesia ini masih belum merdeka dan semuanya ini masih di bawah kekuasaan Belanda. Nah, di tengah kondisi itu ada sekelompok mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Belanda. Mereka ini ngerasa butuh tempat buat saling ngumpul, saling kenal, dan sekedar melepas rindu sama suasana tanah air. Yang akhirnya pada tahun 1908 mereka mendirikan sebuah organisasi bernama Indische Vereniging, yang kalau diterjemahkan berarti Persatuan Hindia. Awalnya organisasi ini tuh cuma wadah sosial dan budaya aja. Isinya tuh kayak kumpul-kumpul, diskusi ringan, dan kegiatan memperkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang Belanda. Indische Vereniging didirikan oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda seperti Sultan Kasajangan Suripada, R.M. Noto Suroto, Susilo, dan Gondo Winoto. Mereka punya tujuan sederhana, yaitu mempererat hubungan antar pelajar Indonesia dan menjaga semangat kebersamaan di negeri orang. Nah, kegiatan mereka ini waktu itu lebih ke arah sosial dan budaya, bukan politik. Tapi justru dari pertemuan-pertemuan santai ini mulai muncul semangat nasionalisme, yaitu mereka mulai yang membuat mereka mulai bertanya-tanya tentang nasib bangsa sendiri yang masih dijajah. Nah, seiring berjalannya waktu, kesadaran nasional di antara anggota Indische Vereniging ini semakin kuat. Pengaruhnya dari tokoh-tokoh besar seperti Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara yang saat itu diasingkan ke Belanda membuat arah organisasi ini perlahan berubah. Dari yang tadinya sekedar komunitas mahasiswa, organisasi ini tuh mulai terjun ke dunia politik. Di tahun 1922, nama mereka ini diubah menjadi Indische Vereniging, yang artinya Persatuan Indonesia. 2 tahun kemudian, tepatnya 1924, organisasi ini mulai dikenal secara luas dengan nama Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Pergantian nama ini menandai lahirnya semangat baru, yaitu mereka itu nggak mau lagi disebut sebagai Hindia Belanda. Tentu saja mereka ini adalah bangsa Indonesia ya. Nah, puncak perjuangan PI ini muncul pada tahun 1925 ketika mereka menerbitkan manifesto politik. Dokumen ini dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia ini harus merdeka sepenuhnya tanpa kompromi. Manifesto itu juga menolak segala bentuk penjajahan dan menegaskan hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Gagasan ini tuh begitu berpengaruh banget sampai menjadi salah satu dasar lahirnya Sumpah Pemuda 1928 di Indonesia, di tanah air. Lanjut ke asas dan tujuan.
Perhimpunan Indonesia berdiri di atas 3 asas utama yang kuat banget. Yang pertama, keinginan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, karena mereka percaya bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Kedua, persatuan nasional. Karena hanya dengan bersatu, rakyat bisa melawan penjajah. Dan ketiga, mengandalkan kekuatan bangsa sendiri. Jadi, bukan berharap dari pihak luar. Dengan asas-asas itu, tujuan PI itu jelas banget, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara penuh lewat cara intelektual dan damai, melalui tulisan, diskusi, dan diplomasi. Mereka ini ingin membuat mata dunia bahwa bangsa Indonesia itu punya harga dirinya loh, dan layak berdiri sejajar dengan bangsa lain. Lanjut, apa sih kegiatan utamanya? Nah, kegiatan utamanya itu PI aktif banget melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah penerbitan majalah Indonesia Merdeka. Melalui majalah ini, mereka ini menyebarkan gagasan nasionalisme dan menulis kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Majalah ini juga jadi wadah buat memperkenalkan ide-ide perjuangan ke masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Selain itu, PI sering berpartisipasi dalam forum-forum internasional, membawa isu kemerdekaan Indonesia ke panggung global. Mereka ingin dunia itu tahu bahwa di Asia Tenggara ada bangsa yang sedang berjuang untuk lepas dari penjajahan. Bisa dibilang mereka ini kayak pejuang diplomasi pertama dari Indonesia yang suaranya itu terdengar sampai ke luar negeri. Lanjut, pengaruh dan dampaknya dari Perhimpunan Indonesia ini adalah yaitu memberikan dampak besar banget dari perkembangan nasionalisme di Indonesia. Gagasannya mereka ini menular ke organisasi di tanah air, yaitu menumbuhkan semangat perjuangan di kalangan pemuda dan pelajar tentunya. Nah, Manifesto Politik 1925 itu yang menjadi salah satu inspirasi utama lahirnya Sumpah Pemuda 1928 yang memperkuat tekad bangsa untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Lalu selain itu, PI juga membuka jalan bagi diplomasi perjuangan. Mereka membuktikan bahwa kemerdekaan itu nggak cuma bisa diperjuangkan lewat senjata, tapi juga lewat pikiran, pena, dan keberanian untuk berbicara di hadapannya dunia. Nah, jadi kalau dipikir-pikir nih, kisah Perhimpunan Indonesia ini menjadi bukti kalau perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Dari sekedar kumpulan mahasiswa di negeri orang, itu mereka bisa berkembang jadi kekuatan politik yang bisa menantang penjajahan. Mereka ini nggak punya pasukan, tapi punya tekad gitu loh. Punya tekad, visi, dan semangat yang menyala gitu. Yang menyala terus. Dan dari semangat ini lahirlah generasi penerus yang akhirnya membawa Indonesia ini menuju ke kemerdekaan tahun 1945. Jadi walaupun lahir jauh dari tanah air, PI ini salah satu akar penting dari perjuangan bangsa. Akar yang menumbuhkan pohon besar bernama kemerdekaan Indonesia. Jadi gimana nih bahasan kali ini, apakah cukup seru? Ya pastinya seru sih. Jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Jika kalian tertarik dengan video ini, silakan klik like dan jangan lupa untuk komen juga buat dapat nilai. Sekian, terima kasih dari saya. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang enak dan mungkin tadi aku ini kurang bisa mengucapkan yang Indische Vereniging itu, ya maaf, karena emang sulit sih buat diucapkan itu, pengucapannya tuh sulit, soalnya itu kan bahasa Belanda ya, jadi kayak
sulit aja gitu. Jadi cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah.